Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Julia akan membacakan saat teduh hari Jumat 5 April 2024. Renungan ini ditulis oleh Sylvia Engen Ispi dari Alberta, Kanada. Renungan berjudul Badai Kehidupan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Markus 9 ayat 14 sampai 29 yang demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah lalu mulutnya berbusa. Giginya berkertak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai, engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." "Kakiku mati rasa, Bu," seru putriku yang berusia 14 tahun. "Kakinya telah mati rasa sejak bulan lalu. Diagnosis dokter multiple sclerosis, penyakit neurologis yang berkaitan dengan sistem saraf.
Kebutaan dan keterbatasan gerak akibat penyakit itu sulit ditanggung seorang remaja putri yang sedang menikmati hidup yang aktif. Pemberian steroid efektif, tetapi ada efek sampingnya. Sebagai seorang ibu yang menjanda, aku merasa sendirian dan tidak berdaya. Impianku terhadap putriku porak-poranda. Namun, putriku tetap bersemangat hidup dan terus menjalani hari-harinya dengan senyum ceria. Ia menerima keadaannya lebih cepat daripada aku. Aku segera menyadari bahwa hanya Kristus yang dapat menggantikan keputusasaanku dengan kedamaian. Dia tidak menjanjikan kita hidup bebas stres dan kekhawatiran. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia dapat membawa kita melewati badai kehidupan, sukacita kita tidak akan terpengaruh keadaan. Tuhan menunggu kita menyerahkan kekhawatiran kita sehingga kita mendapatkan kedamaian. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, saat masalah menerjang, Tuhan tidak akan meninggalkan atau menelantarkan aku. Doa syafaat kita hari ini adalah para orang tua yang sedang berjuang menghadapi diagnosis penyakit anak mereka. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap bersukacita dan percaya kepadamu dalam berbagai keadaan. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.